Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan membagikan cara untuk membuat kas sederhana berdasarkan pemasukan dan pengeluaran yang kita terima per harinya. Ada 3 komponen yang harus diisi, yaitu pemasukan di kolom debit, pengeluaran di kolom kredit, sehingga nanti kita mengetahui berapa saldo atau posisi uang kita saat ini. Kemudian untuk yang kedua, akan ada tutorial untuk mengisi rekap pemasukan dan rekap pengeluaran berdasarkan pos-pos yang diidentifikasikan berdasarkan kategori atau kriteria yang sama. Nanti kita akan langsung memperhatikan contohnya seperti apa sehingga bisa lebih jelas lagi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah cara membuat anggaran keuangan keluarga dengan memperhatikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran di tahapan yang kedua. Oke, mari kita langsung saja melihat bagaimana cara kita membuat perhitungan kas serta anggaran agar kondisi keuangan kita bisa lebih terkontrol. Langkah pertama, kita membuat buku kas yang merupakan pencatatan transaksi keuangan yang kita lakukan secara harian. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mencatat pemasukan serta pengeluaran di tiap harinya. Sebagai contoh, ini saya membuat buku kas dengan periode 1 sampai akhir bulan Desember 2020. Nanti Anda bisa mencatat ini menggunakan Microsoft Excel ataupun juga secara manual di buku kas, itu tidak apa-apa. Yang penting semua dokumen tercatat. Ya, sehingga senyamannya aja mau melakukan pencatatan di mana. Untuk yang pencatatan yang harus kita lakukan, di sini ada beberapa kolom ya, ada tanggal transaksi, kemudian transaksinya apa saja ya atau uraian transaksi. Lalu kemudian yang paling penting adalah kolom debit yang merupakan kolom pemasukan. Jadi tiap pemasukan yang kita terima itu kita masukkan di kolom ini. Kemudian kolom kredit ya, jadi untuk setiap biaya atau pengeluaran yang kita lakukan, kita nanti catat di kolom ini. Dan kemudian saldo. Saldo ini yaitu kolom debit dikurangi kredit. Jadi pemasukan dan pengeluaran nanti itu merupakan saldo yang kita miliki. Sebagai contoh, di sini saya tuliskan pada tanggal 1 Desember. Misalnya ini menerima gaji sebesar 6 juta rupiah. Kemudian masih belum ada pengeluaran misalnya ya, sehingga saldo kita sebesar 6 juta. Kemudian misalnya di tanggal berikutnya, di keesokan harinya tanggal 2 Desember, ini Anda ingin beli beras dan telur misalnya. Ini ada pengeluaran sebesar 100.000. Sehingga saldo kita menjadi saldo kemarinnya ya atau hari sebelumnya dikurangi dengan pengeluaran terakhir, sehingga saldo kita tinggal 5.900.000. Ya, kemudian misalnya tanggal 3 Desembernya ada lagi pengeluaran misal membayar hutang koperasi ya, sebesar misal 100.000 lagi. Saldo kita maka kita coba kurangi lagi, maka saldo kita menjadi 5.800.000. Misalnya di tanggal yang sama ada pengeluaran lain, maka kalau misalnya di Excel ya, Microsoft ini kita tinggal insert kolom ya.
Kemudian kita tambahkan untuk transaksinya apalagi. Misalnya ini untuk beli makanan ya, sebesar misal 50.000. Ya, sehingga saldo kita menjadi 5.750.000. Ya, misalnya lagi keesokan harinya perlu membayar biaya sekolah anak misalnya. Nah, sebesar 500. Maka saldo kita tinggal kita kurangi lagi 5.750 saldo kemarin ya, dikurangi dengan pengeluaran terakhir menjadi 5.250.000. Cukup mudah bukan? Nanti ini tinggal Anda coba melakukan pencatatan di tiap harinya, dan kemudian kita akan memperoleh saldo terakhir di akhir bulan sebanyak berapa. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk langkah berikutnya atau langkah kedua, kita mencoba mencatat berapa sih laporan pemasukan keuangan keluarga per bulannya. Karena kadang-kadang ketika kita mencatat harian, kita masih belum bisa tahu, atau tahu mungkin iya tahu, cuman kadang-kadang mungkin kita lupa total pemasukan kita berapa, harus membuka lagi catatan kita berapa, catatan perharinya berapa. Nah, laporan pemasukan ini gunanya adalah untuk merekap sebenarnya pemasukan di bulan kemarin itu totalnya berapa. Ya, gunanya adalah untuk bisa kita perkirakan dan evaluasi di tiap bulannya itu rata-rata penghasilan kita atau pemasukan kita itu berapa. Baik itu dari gaji ataupun yang lain ya. Contohnya di sini untuk laporan pemasukan ini ada beberapa komponen yang kita bisa masukkan, yaitu gaji. Ya, tadi karena di buku kasnya tadi gajinya 6 juta, saya coba tuliskan di sini 6 juta. Kemudian yang bisa kita masukkan lagi ke laporan pemasukan adalah bonus. Ini ada bonus, kemudian hadiah. Jadi kalau bonus itu misal ada uang lembur ya, atau mungkin ada bonus yang diberikan oleh atasan ya, atau mungkin ada bonus tertentu yang memang sehubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, misal di sini ketika saya lembur dalam 1 bulan mendapatkan bonus misal 500.000. Kita bisa masukkan di sini ya. Nah, untuk uraian bonus ini bisa disesuaikan juga. Misalnya nanti Anda bingung, Anda juga bisa mengganti uraian ini menjadi uang lembur. Jadi memang disesuaikan aja aktivitasnya atau uraian kegiatannya itu apa saja. Ya, ini hanya contoh saja. Nah, kemudian ada juga hadiah yang bisa kita kategorikan sebagai pemasukan. Hadiah ini misalnya ketika ada suami yang memberikan hadiah berupa uang tunai, gitu kan. Kemudian mungkin ada pemberian dari saudara atau mungkin teman yang berupa uang tunai yang kita bisa masukkan ke dalam laporan pemasukan keuangan keluarga. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada yang bisa kita masukkan ke laporan pemasukan keuangan ini, yaitu hasil penjualan. Hasil penjualan ini khusus bagi Anda yang mungkin melakukan pekerjaan tambahan atau pekerjaan sampingan, usaha yang akhirnya nanti didapatkan hasil penjualan usahanya berapa. Ya, misalkan dalam sebulan ada penghasilan usaha sebesar 3 juta. Nah, kita bisa masukkan di sini. Dan lainnya ini bisa apapun itu yang menambah pemasukan Anda di bulan itu, maka kita bisa masukkan di uraian ini. Cukup disesuaikan aja kira-kira berapa sih rata-rata pemasukan yang biasanya Anda terima. Kemudian berikutnya, setelah kita melakukan pencatatan laporan pemasukan keuangan, kita bisa melakukan pencatatan laporan pengeluaran keuangan keluarga. Nah,
Laporan pengeluaran keuangan keluarga ini adalah merupakan rekap dari pencatatan harian di buku kas. Karena seringkali kadang-kadang kita lupa uang kita itu dibuat beli apa saja. Memang kita sudah melakukan pencatatan harian, tapi terkadang kalau misalnya kita ditanya, uangnya itu paling banyak dihabiskan untuk keperluan apa? Nah, itu kadang ada beberapa mayoritas orang yang memang masih bingung menjawab mayoritas dikeluarkannya untuk apa. Kalau hanya memperkirakan pasti bisa, cuman untuk secara nyatanya kita coba bisa evaluasi lagi, kita melihat lagi pada bulan tersebut pengeluaran kita paling banyak ada di pos apa. Di sini adalah contoh kolom kategori pengeluaran ya. Nanti mungkin bisa diisi oleh Anda semuanya sesuai dengan pengeluaran yang Anda lakukan ya. Nah, di sini ada kategori belanja. Belanja ini biasanya terdiri dari belanja makanan minuman, belanja sembako, belanja pakaian, alas kaki, aksesoris, elektronik, kesehatan ya. Misalnya perlu vitamin untuk menjaga imunitas tubuh misalnya. Kemudian ada untuk biaya perawatan, misal untuk facial muka ya kan, atau mungkin untuk perawatan badan mungkin sering capek-capek terus pijet ya. Kemudian ada biaya olahraga, misal tiap minggunya sering olahraga sepeda atau lari, kemudian ada kebutuhan untuk olahraga ya. Kemudian dokter serta apotek. Nah, ini coba Anda masukkan rekap atau ringkasan biaya pengeluaran yang didapatkan dari pencatatan buku kas tadi. Ya, jadi di sini kan nanti Anda melakukan pencatatan secara harian. Nah, maka di pencatatan laporan pengeluaran Anda tinggal merekap misal makanan minuman. Nah, belanja makanan minuman pada bulan Desember berapa kali dan jumlah totalnya berapa. Seperti itu, ya. Kemudian belanja sembako, ya, kebutuhan pokok semuanya. Kalau di total dalam bulan Desember, jumlahnya berapa. Nah, untuk kolom belanja ini saya berikan contoh, kita mencoba mengisi satu persatu kolomnya, ya, yang merupakan rekap dari buku kas yang sebelumnya tadi, yang pencatatan harian tadi. Kemudian didapatkan total belanja sebesar 1.130.000. Gitu. Kemudian ada juga kategori biaya pengeluaran, yaitu pemberian hadiah atau donasi. Ya, misalnya untuk Anda yang mungkin rutin melakukan donasi atau sedekah, nah ini langsung direkap aja selama 1 bulan itu sudah melakukan sedekah atau donasi berapa. Ya, kemudian mungkin misalnya ada kegiatan sosial atau amal yang dilakukan, atau mungkin misal ada pengeluaran untuk pemberian untuk pernikahan atau pemakaman atau untuk yang lain ya. Ini berapa? Kemudian di total pengeluaran untuk hadiah atau donasi berapa. Yang berikutnya ada kategori untuk pengeluaran membayar tagihan. Untuk membayar tagihan Anda bisa merekap juga untuk pengeluaran membayar listrik berapa, pengeluaran membayar telepon atau membeli pulsa berapa, kemudian pengeluaran untuk air, internet, dan lainnya. Nah, untuk masing-masing kategori nanti di sini ada kolom total ya. Jadi tadi ada total belanja, ada total hadiah atau donasi, dan ada total tagihan. Nah, masing-masing kategori ini Anda jumlahkan untuk kemudian didapatkan total per kategori. Ya, kemudian di sini ada kategori transportasi. Ya, misalnya Anda tiap bulan mengeluarkan biaya untuk bensin berapa, untuk ojek online berapa, misalnya ada ya, mungkin untuk keperluan bekerja menggunakan Gojek atau Grab ya. Kemudian untuk taksi berapa kalau ada, biaya parkir dan lainnya. Terus kemudian di total pengeluaran untuk transportasi berapa. Ya, ada juga pengeluaran untuk hiburan. Jadi untuk sebagian orang memang hiburan itu penting ya, biar menghilangkan stres. Tapi tetap kita jangan lupa untuk mencatat biaya pengeluarannya. Misal ketika kita memutuskan untuk liburan,
pada bulan Desember karena ada tanggal merah, maka kita harus mencatat pengeluaran untuk makan di restoran berapa. Atau mungkin misalnya Anda ke tempat-tempat wisata, jangan lupa dicatat pengeluaran untuk tiket masuk ke objek wisata berapa. Ya, kemudian nanti di total pengeluarannya berapa untuk hiburan. Nah, ini contoh total hiburan, pengeluarannya 200.000. Ada juga kategori keluarga. Kategori keluarga misalnya Anda secara rutin memang memberi uang saku atau pemberian untuk suami atau istri, anak-anak, perawatan rumah, atau mungkin Anda punya hewan peliharaan di rumah yang memang rutin Anda belikan makan dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini langsung ditotal aja total pengeluaran keluarganya berapa. Untuk pos berikutnya adalah pos edukasi. Pos edukasi ini Anda tuliskan pengeluaran untuk bayar uang sekolah atau kuliah anak, terus kemudian untuk membayar buku atau alat tulis untuk keperluan edukasi dan yang lainnya. Kemudian ditotal. Total pengeluaran pendidikan berapa. Berikutnya, cicilan atau hutang. Nah, segala macam cicilan atau hutang ya, baik itu cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan koperasi, HP, dan lain sebagainya. Anda tuliskan di sini cicilannya berapa per bulan, kemudian ditotal. Total cicilan hutangnya berapa. Kemudian misalnya Anda memiliki kebiasaan untuk menabung, ya, jadi tiap bulannya disisihkan untuk menabung. Anda tuliskan saja tabungan per bulannya berapa yang Anda keluarkan. Jadi memang Anda mengeluarkan uang, tapi sebenarnya uang itu untuk tabungan di masa depan. Nah, tapi tetap Anda coba tuliskan di sini, karena anggapannya itu kita keluarkan untuk ditabung ya, jadi masuk ke pengeluaran. Kemudian investasi, misalnya ada investasi Anda membeli emas, atau mungkin Anda membuka saham, misal. Nah, ini bisa Anda tuliskan juga untuk investasinya di sini. Ya, kemudian untuk asuransi, kalau misalnya ada yang dikeluarkan untuk membayar asuransi ataupun arisan ya, Anda coba tuliskan di sini. Ya, segala macam pengeluaran tercatat dan tidak hanya dilakukan secara harian, tapi juga kita bisa mengelompokkan, meringkas dan merekap setiap bulannya agar kita tahu kebutuhan terbesar kita untuk pengeluaran itu di kategori apa. Ya, kalau ini saya coba jumlahkan semuanya, total pengeluaran sebesar 4,8 juta, total pemasukan 4 juta. Nah, total pemasukan ini didapatkan dari laporan pemasukan yang sebelumnya. Karena di sini 9.650, maka ini saya coba rubah ya untuk pemasukannya 9.650. Ya, dan pengeluarannya 4.880.000 misalnya. Nah, kemudian kita hitung saldonya, pemasukan dikurangi pengeluaran, sehingga sisa uang kita 4.770.000. Laporan pengeluaran ini sangat berguna untuk kita bisa tahu berapa sih pengeluaran terbesar yang kita punya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah kita coba menghitung ya berdasarkan persentase. Jadi pada kolom kategori belanja, total belanja, nah ini kita dapatkan total 1.130.000. Ini kita bagi dengan total semua pengeluaran. Ya, total pengeluaran yaitu 4.880.000. Sehingga hasilnya 23%. Ini 23%. Cara bacanya adalah berarti pengeluaran kita untuk belanja itu adalah 23% dari biaya seluruh pengeluaran yang kita lakukan pada bulan Desember. Ya, kemudian misalnya di sini ada tagihan listrik, telepon, pulsa, air, dan lain sebagainya. Ini kita juga hitung dari total tagihan dibagi dengan total pengeluaran ya dikalikan 100%. Ya, sehingga dapat hasil 10%. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari pencatatan laporan pengeluaran ini, pengeluaran terbesar pada bulan Desember adalah pengeluaran untuk belanja sebanyak 23%, ya, 23%,
Kemudian pengeluaran terbesar kedua pada bulan Desember adalah pengeluaran untuk cicilan atau hutang sebesar 20%. Nah, ini ya. Kemudian jadi kita bisa tahu misalnya ingin melakukan penghematan di bulan berikutnya, kita bisa langsung punya gambaran pengeluaran mana yang bisa kita coba tekan. Ya, karena berdasarkan pengeluaran bulan sebelumnya yang memang pengeluaran tersebut memang paling banyak. Nah, ini untuk langkah kedua ya. Jadi langkah pertama untuk buku kas, langkah kedua laporan pemasukan dan pengeluaran. Nah, gunanya kita membuat laporan pemasukan dan pengeluaran adalah untuk anggaran. Ya, anggaran ini kita buat berdasarkan evaluasi di bulan kemarin. Jadi pengeluaran di bulan sebelumnya. Ya, karena kita coba menganggarkan, berarti kita mencoba di sini melakukan perencanaan agar pemasukan dan pengeluaran kita itu seimbang. Ya, contohnya di sini kita langsung membuat aja kolom pendapatan ya, terdiri dari nomor, jenis, keterangan, rencana, dan realisasi, kemudian saldo atau selisih, rencana dikurangi realisasi. Ya, di sini kita coba merencanakannya, namanya juga rencana, pastinya realisasinya mungkin berbeda. Misalkan di sini kita rencanakan bulan berikutnya kita dapat gaji 4 juta, kemudian dapat bonus 1 juta. Nah, berarti untuk kolom realisasi kita isikan ketika memang kita sudah benar-benar mendapatkan pemasukan yang memang kita sudah terima. Jadi misalnya di sini kita merencanakan bonus 1 juta, tapi kemudian realisasinya ternyata kita mendapat 500.000, maka kita tulis realisasi 500.000. Jadi memang ini gunanya adalah untuk memonitor atau memantau kondisi keuangan kita apakah memang sesuai rencana atau tidak ya. Nah, yang paling penting itu ketika kita melakukan budget untuk keuangan ya, untuk bulan berikutnya, di sini kita coba menyusun rencana sehingga kita ketika melakukan pengeluaran untuk belanja itu tidak terlalu melebihi perencanaan yang kita lakukan. Misalnya di sini perencanaan untuk belanja totalnya 1.130.000. Nah, maka untuk realisasinya kalau bisa jangan melebihi rencana. Ya, agar pengeluarannya masih tetap tertekan ya, atau tetap dihemat gitu. Ya, begitu juga dengan total hadiah ya, total tagihan, total transportasi. Nah, ini nanti juga rencana dan realisasinya ini tidak terlalu jauh harapannya ya. Misalnya di sini total transportasi kita coba rencanakan sebesar 400.000. Nah, untuk realisasinya karena kita sudah punya rencana ya, jadi bulan berikutnya jangan sampai melebihi 400.000, maka kita bisa menekan pengeluaran tersebut dan kita coba hitung realisasinya. Di sini dapat hasil 250.000, jadi tidak melebihi rencana, bahkan bisa lebih dihemat. Gitu. Ya, untuk kolomnya sama dengan laporan pemasukan dan pengeluaran, cuman bedanya ini untuk menjaga kita agar realisasi pengeluaran kita di bulan berikutnya tidak terlalu jauh dari yang kita anggarkan, maka kita tambahkan kolom untuk rencana dan realisasi. Jadi bedanya hanya di sini. Kita tambahkan kolom rencana dan untuk realisasi agar kita tahu apakah kita sudah benar-benar melakukan penghematan dibanding bulan sebelumnya atau belum. Ya. Kemudian untuk terakhirnya kita total semua pengeluarannya berapa ya. Kalau di sini total pengeluaran yang kita anggarkan untuk bulan depan 4.880.000. Kemudian ternyata di bulan berikutnya kita berhasil hanya mengeluarkan biaya 4.380.500. Maka ada saldo sebesar 499.500. Nah, berarti kita berhasil menghemat pengeluaran di bulan berikutnya sebanyak 499.500 rupiah. Begitu. Ya, dan kemudian kalau kita jumlahkan untuk dikurangkan dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, untuk bulan berikutnya maka saldonya 119.500 rupiah. Ya,
Itu saja 3 tutorial untuk pencatatan keuangan, buku kas, laporan pemasukan dan pengeluaran, dan perencanaan atau penganggaran. Semoga bermanfaat. Itu tadi tutorial pencatatan keuangan sederhana yang saya harap bisa Anda coba aplikasikan langsung ke dalam kehidupan kita sehari-hari agar keuangan kita bisa lebih mudah untuk dikontrol dan bisa lebih mudah diketahui berapa sih sebenarnya pengeluaran terbesar dan berapa sih sebenarnya yang harus atau yang bisa kita hemat untuk bisa merencanakan keuangan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.